Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Selamat berjumpa kembali di channel kajian ilmu agama dan ilmu matematika atau channel Kiai Matematik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa di dalam matematika itu pembagian dengan nol tidak didefinisikan. Jadi membagi dengan nol di matematika itu tidak boleh, dilarang. Guyonan saya kalau di dalam kelas perkuliahan saya sampaikan membagi dengan nol itu haram. Apalagi sampai mencoba menghitung, menulis per nol saja itu tidak boleh. Itu saya sampaikan seperti itu di kelas-kelas. Tetapi memang menjadi pertanyaan sebagian besar mahasiswa, mengapa ya pembagian dengan nol itu tidak didefinisikan? Mengapa kan begitu kan? Saya coba akan menjelaskan dengan penjelasan sebagai berikut. Oke, baik. Kita misalkan A ini 1. Kita misalkan A 1. Dan B juga 1. Jadi A dan B ini sama-sama 1. Dengan demikian kita peroleh A sama dengan B. Kemudian setelah kita memiliki A sama dengan B, kedua ruas kita kalikan dengan A. Jadi sama-sama kita kalikan A. Maka yang depan, yang ruas pertama kita peroleh A kuadrat, yang belakang kita peroleh AB. Jadi di persamaan kedua kita peroleh A kuadrat sama dengan AB. Kemudian kedua ruas ini kita sama-sama kurangi dengan B kuadrat. Sehingga ruas depan kita peroleh A kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan ruas yang belakang kita peroleh AB dikurangi B kuadrat. Ini persamaan ketiga. Nah, kemudian dari persamaan ketiga kita faktorkan. Masing-masing ruas ini kita faktorkan. Maka dengan cepat yang depan kita peroleh pemfaktoran A dikurangi B dikalikan A ditambah B. Sedangkan yang ruas kanan kita peroleh A dikurangi B dikalikan B. Nah, jadi diperoleh pemfaktoran seperti ini. Kemudian setelah difaktorkan seperti itu, kita kemudian kita bagi kedua ruas dengan A dikurang B. Jadi ruas kiri ini kita bagi dengan A dikurangi B, ruas kanan juga kita kurangi dengan A dikurangi B. Kata guru-guru di sekolah kadang-kadang menyatakan ini tinggal dicoret gitu kan, yang ini kemudian tinggal dicoret karena hasilnya sama-sama 1 gitu kan. Sehingga yang tersisa adalah A ditambah B sama dengan B. Nah, ini persamaan keberapa ini? Ke-6 ya, persamaan ke-6 kita peroleh A ditambah B sama dengan B. Tapi kita ingat bahwa tadi A itu adalah 1 dan B sama dengan 1. Nah, ketika kita masukkan nilai A dan B di sini kita peroleh 1 ditambah 1 sama dengan 1. Akhirnya kita peroleh 2 sama dengan 1. Jadi di persamaan 8 kita peroleh 2 sama dengan 1. Oke. Nah, ketika kita sudah memperoleh 2 sama dengan 1, berarti kalau kedua ruas ini sama-sama kita tambahi 1, kita peroleh 2 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1. Maka kita peroleh 2 sama dengan 3. 3 sama dengan 2. Tetapi 2 tadi sudah kita miliki sama dengan 1, berarti 3 sama dengan 2 sama dengan 1. Nah, demikian seterusnya akan kita peroleh kalau kedua masing-masing ruas ini kita tambahi 1 semua, maka kita akan peroleh 3 tambah 1 4 sama dengan 2 tambah 1 3 sama dengan 1 tambah 1 2, berarti 4 sama dengan 3 sama dengan 2 sama dengan 1 lagi. Berarti semua bilangan bulat positif nanti sama. Jadi 1 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan 4 sampai sama dengan seterusnya. Oke. Nah, itu yang positif. Nah, kalau kita lanjutkan dari persamaan 8 tadi,
Karena 2 tadi sama dengan 1, maka kalau kedua ruas sama-sama dikurangi 1, kita peroleh 2 dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 1. Berarti kita peroleh 1 sama dengan 0. Nah, berarti 0 sama dengan 1 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan 4 sama dengan 5 sampai seterusnya. Kita peroleh itu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Ketika 1 sudah sama dengan 0, maka kalau kedua ruas kita kurangi 1, kita peroleh 1 dikurangi 1 sama dengan 0 dikurangi 1. Berarti kita peroleh 0 sama dengan negatif 1. Nah, kalau kedua ruas ini kita kurangi lagi dengan negatif 1, maka kita akan peroleh negatif 1 sama dengan negatif 2. Demikian seterusnya, maka kita peroleh bahwa semua bilangan bulat itu nilainya sama. Jadi 0 sama dengan 1 sama dengan 2 sama dengan 3 dan seterusnya. Kemudian 0 juga sama dengan negatif 1 sama dengan negatif 2 sama dengan negatif 3 dan seterusnya. Jadi semua bilangan bulat sama gitu kan. Nah, kita lanjutkan lagi. Dari persamaan 8 tadi kita peroleh 2 sama dengan 1. Nah, karena 2 sama dengan 1, kalau kedua ruas kita sama-sama bagi 2, maka 2 per 2 sama dengan 1 per 2. Kita peroleh 1 sama dengan setengah. Nah, dengan cara begini, maka kita akan peroleh pada hitungan selanjutnya bahwa semua bilangan rasional, bilangan pecahan itu nilainya sama dan sama dengan bilangan bulat tadi. Dengan demikian bahwa akhirnya kita peroleh semua bilangan itu sama. Jadi semua bilangan sama. Jadi tidak berlaku lagi ketika kita mengatakan 2 lebih dari 1, 1 lebih dari 0, 0 lebih dari negatif 1, itu tidak berlaku lagi. Karena semua bilangan kalau kita mengatakan bilangan real, semua bilangan real sama gitu kan. Padahal dalam matematika kan tidak. Semua bilangan itu mempunyai nilai yang berbeda. Nah, kalau demikian maka rusaklah matematik. Karena kemudian semua bilangan itu sama, sementara di matematik semua bilangan mempunyai nilai berbeda. Oke. Nah, dari mana munculnya kekacauan ini? Kekacauan ini munculnya dari sejak persamaan kelima. Jadi sejak persamaan kelima ini biangnya kekacauan muncul di sini. Karena di sini kita membagi dua ruas dengan A dikurangi B, sama-sama dibagi dengan A dikurangi B. Padahal A dikurangi B itu tidak lain adalah 1 dikurangi 1, yaitu 0. Nah, jadi di sinilah kita melakukan pembagian dengan 0. Nah, pembagian dengan 0 ini ketika kita kerjakan, maka rusaklah matematika yang kita miliki sekarang itu. Karena semua bilangan akan dikatakan sama, sementara dalam kehidupan kita bilangan itu mempunyai nilai yang berbeda. Nah, demikianlah salah satu alasan mengapa pembagian dengan 0 di dalam matematika kemudian tidak diperbolehkan. Hanya saja ketika pembagian dengan 0 tadi dibolehkan, maka ketika menghasilkan semua bilangan itu sama, jadi semua bilangan real itu sama, yaitu 0 sama dengan 1 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan negatif 1 sama dengan negatif 2 sama dengan negatif 3 sama dengan setengah sama dengan sepertiga sama dengan negatif setengah sama dengan negatif sepertiga dan lainnya. Teman-teman yang menyenangi tasawuf kemudian menemukan bukti di sini, menemukan sebagian bukti gitu kan, bahwa semua manusia itu sama gitu kan. Jadi diibaratkan dengan tadi, semua bilangan ternyata sama kan. Maka teman-teman yang menyenangi tasawuf menyatakan kalau begitu memang manusia itu pada hakikatnya sama. Jadi tidak ada bedanya sama dengan tadi 1 itu sama dengan 2. Jadi manusia yang satu sama dengan manusia yang lain. Hanya saja kemudian yang membedakan adalah ketakwaannya gitu kan. Di sinilah kemudian teman-teman yang menyenangi tasawuf itu menemukan penguat bahwa kenyataan semua manusia itu sama itu ditemui ketika pembagian dengan 0 di dalam matematika diperbolehkan.
Tetapi kalau pembagian dengan 0 dalam matematika diperbolehkan atau didefinisikan, maka rusaklah matematika yang kita miliki sekarang. Karena kita tidak bisa mengatakan 1 itu lebih dari 0, 2 itu lebih dari 1, 2 lebih dari negatif 1, 2 lebih dari negatif 2, 2 lebih dari setengah. Kemudian kita tidak bisa menyatakan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait mengapa di dalam matematika itu pembagian dengan 0 tidak didefinisikan, tidak diperbolehkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.